Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Latifah Hardini Tias MPD selaku dosen pengampu mata kuliah statistika, dan kepada teman-temanku semua yang saya sayangi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pembentukan tabel frekuensi, range, dan kelas interval. Dan perkenalkan, nama saya Nana Fitriani beserta dua rekan saya, Vika Nur Khotib dan Arina Vidya Tantri. Dan berikut ini video penjelasannya. Pengertian rank dan pembahasan contoh soalnya. Rank memiliki nama lain yaitu rentang atau jangkauan dalam varian data. Rank adalah selisih antara data nilai terbesar dengan data nilai terkecil. Jadi, rank dalam statistik merupakan sebuah sekelompok data kuantitatif yang memiliki nilai terkecil dan terendah yang memiliki rentang atau jangkauan tersebut bisa dibilang dengan rank. Rumus rank adalah sebagai berikut. Rank sama dengan Xmax dikurangi Xmin. Keterangannya, R sama dengan rank atau jangkauan, Xmax sama dengan nilai data yang paling besar, Xmin sama dengan nilai data yang terkecil. Contoh soalnya, yang pertama, nilai ujian akhir mata kuliah statistika mahasiswa adalah 70, 72, 69, 67, 54, 60, 49, 75, 59, dan 63. Penyelesaiannya diketahui Xmax sama dengan 75, Xmin sama dengan 49, R sama dengan Xmax dikurangi Xmin. 75 dikurangi 49 hasilnya 26. Interval kelas. Kelas-kelas adalah kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak. Rumus menghitung jumlah kelas yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Keterangannya, K sama dengan jumlah kelas, N sama dengan jumlah data. Interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Panjang interval kelas atau luas kelas adalah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Rumus menghitung panjang kelas interval. T sama dengan R dibagi K. Keterangannya, T sama dengan panjang kelas interval, R sama dengan rentangan atau rank, K sama dengan jumlah kelas. Batas kelas atau class limits adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Batas kelas merupakan batas semu dari setiap kelas karena di antara kelas yang satu dengan kelas yang lain masih terdapat lubang tempat angka-angka tertentu. Terdapat dua batas kelas untuk data-data yang telah diurutkan, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Tepi kelas disebut juga batas nyata kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terdapat dua tepi kelas yang berbeda dalam pengertiannya dari data, yaitu tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Titik tengah kelas atau tanda kelas adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya dalam data. Rumus mencari titik tengah kelas yaitu titik tengah kelas sama dengan setengah dalam kurung batas atas ditambah batas bawah tutup kurung dikali dengan kelas. Frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak. Contoh soal yang pertama, nilai ujian statistika 60 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Soalnya, buatlah tabel frekuensinya. Penyelesaian yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, menghitung rentangan atau rank. Caranya yaitu diketahui Xmax sama dengan 94, Xmin sama dengan 25. Rank sama dengan Xmax dikurangi Xmin, 94 dikurangi 25. Jadi hasil rank yaitu 69. Yang kedua, Pak Budi, guru matematika SMA Jaya Selalu.
sedang mendata nilai ujian 100 siswa-siswi kelas 12. Nilai yang didapat adalah sebagai berikut. 3. Menghitung jumlah kelas. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 65 sama dengan 1 tambah 3,3 dikali 1,8192 sama dengan 6,98 sama dengan 7. 4. Menghitung panjang kelas atau P. P sama dengan R dibagi K sama dengan 69 dibagi 7 sama dengan 9,8 sama dengan 10. 5. Menghitung batas panjang interval kelas. 25 ditambah rentang 10 sampai 1, 10 dikurangi 1 sama dengan 34. 35 ditambah 10 kurangi 1 sama dengan 44. 45 ditambah 10 kurangi 1 sama dengan 54. 55 tambah 10 kurangi 1 sama dengan 64. 65 tambah 10 kurangi 1 sama dengan 74. 75 tambah 10 kurangi 1 sama dengan 84. 85 tambah 10 kurangi 1 sama dengan 94. Jadi kelas C 1 sampai 7 panjang interval kelas 1 panjang interval kelas 25 sampai 34 dengan frekuensi 6. Kelas 2 interval 35 sampai 44 frekuensi 8. Kelas 3 interval kelas 45 sampai 54 frekuensi 11. Kelas 4 55 sampai 64 frekuensi 14. Kelas 5 interval kelas 65 sampai 74 frekuensi 12. Kelas 6 75 sampai 84 frekuensi 8. Kelas 7 interval kelas 85 sampai 94 frekuensi 6. Jumlah frekuensi keseluruhan adalah 65. 1. Menentukan banyak kelas. Kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Banyak data N sama dengan 100. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 100 sama dengan 1 tambah 6,64 sama dengan 7,64 dibulatkan 8 kelas. 2. Menentukan rank. X maksimal sama dengan 100, X minimal sama dengan 23. Rank sama dengan X maksimal dikurang X minimal sama dengan 100 dikurang 23 sama dengan 77. 3. Menentukan panjang kelas atau besarnya interval. P sama dengan rank dibagi kelas sama dengan 77 dibagi 8 sama dengan 9,6 sama dengan 10. Agar lebih mudah, kelas interval pertama yang diambil adalah 21 sampai 30. Kelas interval 21 sampai 30 dengan frekuensi 1. Kelas interval 31 sampai 40 frekuensi 2. Kelas interval 41 sampai 50 frekuensi 8, 51 sampai 60 frekuensi 15, 61 sampai 70 frekuensi 20, kelas interval 71 sampai 80 frekuensi 24, kelas interval 81 sampai 90 frekuensi 19, kelas interval 91 sampai 100 frekuensi 11. Prosedur pembuatan tabel frekuensi. Berikut langkah-langkah untuk membuat tabel frekuensi. Yang pertama,
Tetapkanlah data terbesar dan data terkecil. Kemudian tentukan range-nya. Kedua, bagilah range ini ke dalam sejumlah interval kelas yang mempunyai ukuran yang sama. Jika tidak mungkin, gunakan interval kelas dengan ukuran yang berbeda. Biasanya banyak interval kelas yang digunakan antara 5 dan 20. Tergantung pada data mentahnya. Diupayakan agar tanda kelas merupakan data observasi yang sesungguhnya. Hal ini untuk mengurangi apa yang disebut dengan grouping error. Namun, batas kelas sebaiknya tidak sama dengan hasil observasi. Yang ketiga, hitunglah lebar interval kelas. Kalau perlu dapat dibulatkan. Yang keempat, starting point. Mulailah dengan bilangan limit bawah untuk kelas interval pertama. Dapat dipilih sebagai data terkecil dari observasi atau bilangan di bawahnya. Yang kelima, dengan menggunakan limit bawah interval kelas pertama dan lebar interval kelas, tentukan limit bawah interval kelas lainnya. Yang keenam, susunlah semua limit bawah interval kelas secara vertikal, kemudian tentukan limit atas yang bersesuaian. Yang ketujuh, kembalilah ke data mentah dan gunakan terus untuk memasukkan data pada interval yang ada. Toh soal. Berikut nilai 80 siswa pada ujian akhir mata pelajaran matematika. Dari data-data di atas, buatlah tabel frekuensinya. Penyelesaiannya, langkah-langkah untuk membuat tabel frekuensi dilakukan sebagai berikut. X-max sama dengan 97 dan X-min sama dengan 53. Jadi range-nya sama dengan 97 dikurang 53 sama dengan 44. Tetapkan jumlah kelas dalam hal ini diambil 10. Lebar interval kelas D sama dengan 44 dibagi 10 sama dengan 4,4. Dibulatkan menjadi 5. Diambil bilangan 50 sebagai limit bawah untuk kelas pertama. Selanjutnya limit bawah untuk kelas kedua adalah 50 ditambah 5 sama dengan 55. Limit bawah kelas ketiga 55 ditambah 5 sama dengan 60 dan seterusnya. Limit atas kelas interval yang bersesuaian adalah 54 untuk kelas pertama, 59 untuk kelas kedua dan seterusnya. Gunakan terus. Dan untuk hasilnya bisa dilihat seperti tabel di bawah ini. Dan akhirnya diperoleh tabel frekuensi sebagai berikut dengan rentang nilai 50-54 berfrekuensi 1, 55-59 berfrekuensi 2, 60-64 berfrekuensi 11, 65-69 berfrekuensi 10, 70-74 berfrekuensi 12, 75-79 berfrekuensi 21, 80-84 berfrekuensi 6, 85-89 berfrekuensi 9, 90-94 berfrekuensi 4, dan 95-99 berfrekuensi 4. Demikianlah video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata dalam mengucap atau dalam menjelaskan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.